Selamat pagi teman-teman. Ini saya lagi ada di Batu Raden ya teman-teman. Di sekalian saya ngevlog untuk perpindahan suasana, ganti suasana. Jadi saya sudah bereksperimen dengan biro itu cukup lama, termasuk saya untuk gonta-ganti stupnya itu udah 3 tahun saya mencari stup yang menurut saya paling tepat. Untuk percobaan pertama stupnya terlalu lebar, kedua juga masih terlalu lebar, kemudian yang ketiga sudah mulai ada hasilnya. Jadi eksperimen ini saya anggap lumayan berhasil untuk stup yang ketiga ya. Jadi saya bisa ambil kesimpulan teman-teman, kalau untuk berternak kelanceng atau khususnya biroi itu mungkin juga untuk semuanya bisa ya teman-teman. Jadi yang paling penting adalah vegetasi, itu yang paling utama. Saya sudah bahas di vlog sebelumnya, mungkin teman-teman udah bosen ya. Yang kedua adalah stupnya ya teman-teman, atau kandangnya. Jadi kandang itu sangat menentukan. Kenapa sangat menentukan? Karena kandang itu jika terlalu lebar, dia akan susah untuk merawat dan menjaga kestabilan suhu. Jadi energinya habis untuk itu. Celakanya jika suhunya tidak bisa dipertahankan stabil oleh lebah, itu tambah parah ya teman-teman. Nanti bisa punah lebahnya, atau bisa lari, atau bisa istilahnya koloninya akan pergi untuk mencari tempat yang lain. Nah, jika koloninya terlalu sempit, itu pun juga jadi masalah juga. Kandangnya terlalu sempit bisa jadi masalah, karena nanti suhunya mungkin bisa terlalu panas atau terlalu hangat. Bisa juga nanti tidak ada ruang untuk produksi, jadi mungkin untuk cadangan makanan gak ada dan sebagainya. Jadi wadah itu harus tepat ya teman-teman. Tepatnya bagaimana? Saya sudah melakukan eksperimen ala-ala sendiri, tidak secara ilmiah ya. Nanti untuk eksperimen ilmiah nanti ada dari Profesor Unsud, lagi akan dibahas itu. Ini hanya sekedar eksperimen ala-ala saya yang masih bodoh teman-teman. Jadi kesimpulan yang utama itu saya untuk menunjang produksi itu adalah vegetasi dan itu tadi stup, itu sangat penting. Nah, saya sendiri sudah menemukan yang menurut saya cocok, itu saya sebut sebagai stup Banyumas ya teman-teman, karena bosen kita literaturnya selalu luar negeri, misal stup Australia atau apa. Memang ide saya memang dari stup Australia yang untuk Tetragonula carbonaria ya teman-teman. Tapi jika saya menyontoh 100% sama, itu ternyata terlalu besar. Jadi saya modifikasi, saya sebutnya ini stup ala-ala Banyumas, dan itu hasilnya sangat bagus. Untuk 3 bulan sampai 4 bulan itu bisa langsung panen kisaran 800 ml teman-teman, atau mungkin bisa 500 sampai 800 3 bulan untuk kondisi belum begitu optimal. Nah, jika dalam kondisi musim berbunga mungkin bisa sangat bagus teman-teman. Nah, yang saya perhatikan ini vegetasi lagi untuk bisa jadi sorotan utama teman-teman. Jadi vegetasi saya ini sekedar cerita ya teman-teman. Ketika awal saya vegetasinya belum begitu bagus, belum ada Dombea, hanya ada Santos mungkin. Ketika saya split koloni atau mau cako koloni, itu ternyata sangat susah. Ada yang berhasil tapi banyak yang gagal. Tapi setelah banyak Dombea, baik Dombeanya itu berbunga atau tidak teman-teman, ini untuk mencangkok koloni biru itu sangat mudah teman-teman. Saya juga heran.
dalam kondisi bunganya belum terlalu banyak pada Dombea. Untuk nyangkok koloni itu boleh dibilang saya 100% berhasil. Bukan nyangkok, mecah ya. Mecah kan lebih berat. Dan kondisi biroi itu tanpa ada telur ratu, hanya telur muda. Memang secara teori atau praktek, di vlog saya selanjutnya kan saya sudah buktikan bahwa telur muda bisa dirubah jadi telur ratu. Teman-teman bisa lihat di vlog-vlog saya yang awal. Tapi untuk ketika sudah ada Dombea, itu jadi sangat mudah sekali. Ini kemungkinan Dombea itu mengandung resin yang sangat bagus, sehingga untuk memudahkan lebah untuk pecah koloni. Untuk keberhasilan pecah koloni mungkin mengandung resin atau mengandung polen dan nektar yang bermutu yang bagus ya teman-teman. Karena pada kenyataannya seperti itu. Itu kesimpulan saya teman-teman. Nanti kita survei lagi atau kita observasi lagi teman-teman. Nah untuk ciliperis itu juga saya sedang survei, sedang observasi, tapi belum bisa saya laporkan untuk perkembangannya. Saya sedang merancang stup yang bagus, yang cocok. Ada 3 model, belum nemu yang pas karena masih baru datang awal-awal kemarin ya. Nanti mungkin setelah 1 tahun 2 tahun seperti biroi saya bisa ngambil kesimpulannya. Karena yang namanya observasi kan nggak cukup 1 bulan 2 bulan, jadi harus lihat buktinya dulu teman-teman. Nah nanti untuk biroi saya sertakan nanti video-video pendukungnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana bagusnya dengan stup-stup model Banyumas teman-teman.